Masa Hindia Belanda. Pada masa ini masuk ke dalam Regentschap Meister Cornelis yang terbagi atas 4 distrik, yaitu Meister Cornelis, Kebayoran, Bekasi, dan Cikarang. Distrik Bekasi pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, yang terdiri atas tanah-tanah partikelir. Belanda dikenal sistem kepemilikan tanahnya dikuasai oleh tuan tanah atau kaum partikelir yang terdiri dari pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Di atas tanah partikelir ini ditempatkan kepala desa atau demang yang diangkat oleh residen dan digaji oleh tuan tanah. Demang ini dibantu oleh seorang juru tulis, para kepala kampung, seorang amil, seorang pencalang atau pegawai politik desa, seorang kebayan atau pesuruh desa, dan seorang ulu-ulu atau pengatur pengairan. Untuk mengawasi tanah, para tuan tanah mengangkat pegawai atau pembantu dekatnya, disebut potia atau Landsobsitioner. Potia biasanya keturunan Cina yang diangkat oleh tuan tanah. Tugas potia adalah mengawasi para pekerja serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada di tempat. Di samping itu, ada juga mandor yang menguasai suatu wilayah, disebut wilayah kemandoran. Dalam praktek sehari-hari, mandor sangatlah berkuasa. Seringkali tindakannya terhadap para penggarap melampaui batas-batas kemanusiaan. Para penggarap adalah pemilik tanah sebelumnya yang tanahnya dijual pada tuan tanah. Orang yang diangkat mandor biasanya dari para jagoan atau jawara yang ditakuti oleh para penduduk. Distrik Bekasi terkenal subur dan produktif. Hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Batavia. Distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul padi setiap bau, sedangkan distrik lain hanya mampu menghasilkan padi 15-30 pikul setiap baunya. Namun yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi adalah sang tuan tanah, bukanlah rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi tetap kekurangan. Dalam kondisi yang serba sulit, seringkali muncul tokoh pembela rakyat kecil, semisalnya Entong Tolo, seorang kepala perampok yang selalu menggasak harta orang-orang kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil. Karena rakyat sangat menghormati dan melindungi keluarga Entong Tolo, sang maling budiman, Robin Hood-nya rakyat Bekasi. Di hampir semua wilayah Bekasi memiliki cerita sejenis dengan versi dan nama tokoh yang berbeda. Hal ini juga yang mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat Bekasi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kejawaraan. Setelah Entong Tolo ditangkap dan dibuang ke Manado tahun 1913, di Bekasi muncul organisasi Syariat Islam atau SI yang banyak diminati masyarakat, yang sebagian besar petani. Berbeda dengan di daerah lain, kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan pedagang, petani, guru ngaji, bekas tuan tanah, dan pejabat yang dipecat oleh pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman. Karena jumlah yang cukup banyak, Syarikat Islam Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara tahun 1913 sampai 1922, Syarikat Islam Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagai upaya penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokan kerja paksa atau rodi, protes petani di Setu 1913 sampai pemogokan pembayaran cukai tahun 1918. Masa pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia bagi sebagian besar kalangan rakyat memperkuat anggap eksatologis ramalan Jayabaya. Buku Jangka Jayabaya mengungkapkan suatu ketika
akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih. Namun ia hanya memerintah sebentar, yakni selama seumur jagung. Sebab Ratu Adil yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Pada awalnya, penaklukan Jepang terhadap Belanda disambut dengan sukacita, yang dianggap sebagai pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan dan semakin meluap ketika rakyat Jepang mengizinkan pengibaran Sang Merah Putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan rakyat Bekasi hanya sekejap. Selang seminggu, pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya, Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi mengibarkan bendera matahari terbit dan lagu Kimi Gayo. Melalui pemaksaan ini, Jepang memulai babak baru penindasan yang semula dibanggakan sebagai saudara tua. Kekejaman tentara Jepang semakin kentara ketika menginstruksikan agar seluruh rakyat Bekasi berkumpul di depan kantor sanksi polisi untuk menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Teluk Buyung bernama Mahbub yang ditangkap karena diduga sebagai mata-mata Belanda dan menjual surat tugas perawatan kuda-kuda militer Jepang. Hukum pancung ini sebagai shock terapi agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi rakyat Bekasi. Bala tentara Jepang juga memberlakukan ekonomi perang. Padi dan ternak yang ada di Bekasi Gun dicatat, dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Bukan saja untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk keperluan jangka panjang dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya. Akibatnya, rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan. Keadaan ini makin diperparah dengan adanya romusa atau kerja rodi. Pemerintah militer Jepang juga melakukan penetrasi kebudayaan dengan memaksa para pemuda Bekasi untuk belajar semangat Bushido, Spirit of Samurai, pendewaan Tenno, Haika atau Kaisar Jepang. Para pemuda dididik melalui kursus atau dengan melalui pembentukan Seinendan, Keibodan, Ehyo, dan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, yang kemudian langsung ditempatkan ke dalam organisasi militer Jepang. Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi mengorganisasikan diri dalam organisasi non-formal, yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB).